Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almas Fadila Isman Putri dengan NIM 21811334146. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi perkantoran, mata kuliah manajemen administratif, dan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Hanafi. Pengertian komunikasi. Secara etimologis, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yakni communication, dan perkataan ini bersumber dari kata komunis. Arti komunis di sini adalah sama. Dalam arti sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Jadi, komunikasi terjadi apabila antara orang-orang yang terlibat dalam kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Sedangkan pengertian komunikasi kantor menurut Aichi Wursanto dalam buku Manajemen Perkantoran Modern bahwa komunikasi kantor yakni komunikasi yang terjadi dan berlangsung dalam kantor, atau ada yang menyebut dengan istilah hubungan kantor, office communication, adalah suatu proses penyampaian berita dari suatu pihak kepada pihak yang lain, dari seseorang kepada orang lain, dari suatu unit kepada unit lain yang berlangsung atau yang terjadi dalam suatu kantor. Bentuk-bentuk komunikasi. Pada umumnya ada dua bentuk dasar komunikasi yang biasa digunakan, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pesan baik secara tertulis maupun lisan. Komunikasi nonverbal merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pesan dengan menggunakan isyarat atau bahasa tubuh. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikasi kantor, adalah pelaku utama yang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai komunikasi. Dan yang kedua ada pesan atau informasi, apa yang disampaikan ke penerima dari komunikator atau isi informasi. Dan yang ketiga ada media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan yang keempat ada komunikan, yaitu pelaku yang menerima pesan dari komunikan. Dan yang kelima ada feedback, dampak yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan dari komunikator seperti perubahan sikap. Penerapan komunikasi perkantoran. Yang pertama ada proses komunikasi di kantor atau organisasi. Di dalam organisasi ada pembagian tugas yang secara sederhana diklarifikasikan atas kelompok pimpinan dan kelompok yang dipimpin. Oleh karena itu, interaksi antar unit yang satu dengan yang unit yang lain dapat berlangsung secara vertikal, horizontal, atau diagonal, yaitu interaksi antar manusia yang ada di masing-masing unit, antar pimpinan dengan pimpinan, antar bawahan dengan bawahan dalam level yang sama horizontal, antara pimpinan dengan bawahan, antara bawahan dengan pimpinan dalam hubungan garis lurus vertikal, dan dalam garis otoritas yang berbeda yaitu diagonal. Yang kedua ada pentingnya komunikasi dalam kantor atau organisasi. Proses komunikasi dalam organisasi vital untuk pencapaian tujuan atau sasaran organisasi. Komunikasi sangat mempengaruhi setiap pekerjaan dalam organisasi. Dengan kata lain, keefektifan sistem komunikasi mempunyai dampak signifikan terhadap keefektifan organisasi keseluruhan. Yang ketiga ada komunikasi bawahan pada pimpinan. Komunikasi dengan atasan sebaiknya lebih formal dibandingkan komunikasi dengan yang lain. Dan yang keempat ada komunikasi pimpinan pada bawahan. Downward communication adalah komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tatanan manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Tujuan komunikasi. Secara umum tujuan komunikasi adalah menyampaikan maksud, tujuan, ide, isi hati, informasi, atau juga pesan kepada orang lain agar apa yang disampaikan dapat tersampaikan dan dapat diterima oleh komunikan, sehingga mendapat balasan atau feedback dari komunikan mengenai apa yang telah disampaikan komunikator tersebut. Prinsip-prinsip komunikasi yang baik. A. Kejelasan. Bahasa yang digunakan harus jelas dan ringkas. Pemakaian harus selalu mengingat sasaran dari komunikasi. B. Perhatian. Perhatian harus diberikan oleh penerima komunikasi. C. Integritas dan ketulusan. Semakin banyak pekerja diberitahu mengenai perusahaan dan masa depannya, semakin mereka akan menghargai integritas manajemen.
D. Pemilihan media. Pemilihan media yang tepat yang pertama ada bersemuka, yaitu untuk wawancara, rapat, dan konferensi. Dan yang kedua ada lisan, yaitu telepon, radio, sistem komunikasi timbal balik. Dan yang ketiga ada tertulis, yaitu surat, buku, majalah, surat edaran, buku pedoman, dan surat kabar, dan lain-lain sebagainya. Jenis alat dan media komunikasi. Alat komunikasi kantor merupakan salah satu peralatan yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Peralatan ini memudahkan tiap pegawai berkomunikasi dengan pegawai lainnya atau perusahaan berkomunikasi dengan perusahaan lainnya. Jenis peralatan komunikasi kantor sangat beragam dan terus berkembang pesat. Seperti contohnya, pada zaman dahulu komunikasi dilakukan dengan menggunakan sarana surat menyurat, namun semakin berkembangnya teknologi, maka surat beralih fungsi menjadi surat elektrik atau email. Beberapa alat komunikasi kantor, yaitu yang pertama ada surat, yang kedua ada telepon, yang kedua ada handphone, yang keempat ada email, yang kelima ada faksimiles, dan yang keenam ada intercom. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.